Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Guru. Swastiastu. Kalian hari ini anak-anak. Hai Pak Guru. Baik Pak Guru. Baik Pak Guru. Baik, Pak. Baik. Sehat semua ya. Sehat Sehat. Pak. Sehat. Sehat, Astungkara. Sebelum Bapak memulai pembelajarannya hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang nantinya kita pelajari bisa bermanfaat. Baik, terima kasih Chandra telah membantu memimpin doa sebelum belajar teman-temannya. Selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah kalian hadir semua anak-anak? Hadir Pak Guru. Hadir, Iya Pak. Pak. Ada semua Pak. Ya, hadir semua. Sudahkah kalian siap belajar hari ini anak-anak? Siap, Sudah Pak. Pak. Ada Pak. Kalau sudah siap, materi hari ini adalah ajaran Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Namun sebelum masuk pada materi, nah di sini akan Bapak bertanya pada kalian, apakah kalian sudah pernah membaca buku tentang Punarbawa? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Belum Pak. Ya. Ya. Jadi Punarbawa itu adalah kelahiran kembali ya anak-anak, atau kelahiran yang terulang kali ke dunia disebabkan oleh karma wasana ya. Jadi kita tidak lahir satu kali namun berulang kali. Selanjutnya apakah kalian tahu tentang hukum karma pala anak-anak? Tahu Pak Guru. Belum Tahu, Pak. Pak Guru. Ya, apa itu hukum karma pala? Hukum Sebab sebab akibat, Pak Pak. Guru. Ya, hukum sebab akibat. Jadi setiap perbuatan akan mendatangkan hasil. Selanjutnya mengapa kita yakin dengan ajaran Punarbawa anak-anak? Karena sebagai Karena ada karma itu ya, Pak bagian Guru, dari ya. selada kita, Ya, Pak. Pak, karena kita percaya kita kelahiran kembali itu, Pak. Ya, karena percaya kita lahir kembali. Nah, ajaran Punarbawa ini ya termasuk dalam aspek keimanan umat Hindu yang disebut dengan Pancasrada. Nah, jadi siapa yang tahu bagian-bagian Pancasrada anak-anak? Saya Pak Guru. Saya Pak Guru. Ya, Widhi coba Srada. sebutkan. Percaya akan adanya karma. Percaya akan adanya Ya. atman. Percaya akan adanya Atman. Punarbawa dan percaya akan adanya moksa, Pak. Ya, yang pertama percaya adanya Brahman, kemudian percaya adanya Atman, yang ketiga percaya adanya karma pala, dan yang keempat percaya adanya Punarbawa, dan terakhir percaya adanya moksa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak yaitu menganalisis ajaran karma pala dan Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Adapun indikator yang nanti harus kalian capai di akhir pembelajaran, yaitu yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian dan hakikat karma pala dan Punarbawa. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis manfaat dan nilai dari penghayatan hukum karma pada ajaran Punarbawa untuk memperbaiki kualitas diri. Nah, anak-anak, di sini kita lihat dulu pengertian karma pala dan Punarbawa. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk membacakan ini anak-anak? Saya Pak Guru. Ya, Pak. Ya, silakan. Karma pala terdiri dari kata karma dan pala. Karma berarti perbuatan, pala artinya buah atau hasil. Jadi karma pala artinya hasil dari perbuatan. Sudah Pak Guru? Ya, terima kasih. Nah, Tidak Ayu Kurni. Jadi karma pala itu adalah hasil dari perbuatan. Jadi anak-anak, setiap perbuatan pasti akan mendatangkan hasil. Tidak ada perbuatan yang tidak mendatangkan hasil.
Jadi hasilnya atau pahalanya tergantung dari perbuatan kita. Ya. Kalau perbuatan kita baik, maka hasilnya juga akan baik. Baik. Selanjutnya kita lihat pengertian punarbawa anak-anak. Bapak minta tolong Ketut Chandra, tolong bantu Bapak Karni, membacakan. Pak. Oh iya, Ya, Karni Pak. silakan. Oh, Karni dah, Pak. Ya. Punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata punar dan bawa. Punar artinya lagi, bawa artinya menjelma. Jadi punarbawa artinya kelahiran kembali ke dunia ini yang disebabkan oleh karma wasana dari kehidupan terdahulu. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Karni. Jadi punarbawa artinya kelahiran kembali ke dunia ini yang disebabkan oleh karma wasana dari kehidupan terdahulu. Ya, jadi di kehidupan terdahulu kita telah melakukan yang namanya karma, entah itu karma baik atau karma buruk. Itulah yang menyebabkan kita bisa lahir kembali ke dunia ini. Nah, hakikatnya anak-anak, karma pala itu adalah sebuah hukum kausalitas, bahwa setiap perbuatan akan mendatangkan hasil. Ajaran ini menekankan bahwa tidak ada tindakan yang sia-sia. Setiap tindakan akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi di sini Bapak berikan contoh nih, misalnya kalian menanam jagung. Otomatis nanti yang kalian panen adalah Jagung, Pak. Jagung, Pak. tidak mungkin kalian menanam jagung nanti hasilnya tomat. Ya kan tidak mungkin, pasti kalian yang dipanen adalah jagung. Nah, seperti itulah hukum karma. Nah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya mendatangkan hasil sesuai dengan perbuatan kita. Sampai di sini dipahami ya anak-anak? Ya, Paham, iya, Pak. Pak. Baik, kalau sudah dipahami, Bapak lanjut ke hakikat punarbawa. Jadi hakikatnya anak-anak, punarbawa itu bersifat rahasia. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab kenapa punarbawa dikatakan bersifat rahasia, anak-anak? Belum tahu, Pak Belum Guru. tahu kalau mau lahir lagi, Pak. Ya, belum tahu kalau mau lahir lagi. Ya, karena Ya, kita sebagai benar. manusia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok lusa, Pak Guru. Ya, benar juga. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Ya, benar semua. Jadi, kenapa disebut rahasia kelahiran ini? Karena kita benar tidak akan mampu mengingat kehidupan kita di masa lalu. Ya, di kehidupan terdahulu kita tidak akan mampu mengingat. Begitu juga kita saat berada di dalam kandungan, ya, kita tidak mungkin mengingat seperti apa waktu kita dalam kandungan. Nah, itulah yang disebutkan bahwa punarbawa itu bersifat rahasia. Nah, hal ini juga disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita, Adya 4 Sloka 9. Di sini Sri Krishna bersabda bahwa ia yang mengetahui sebenarnya kelahiran suci dan karyaku, ia tidak lahir lagi. Jika meninggalkan badannya, ia datang padaku, oh Arjuna. Nah, kira-kira apa maksud dari sloka ini, anak-anak? Orang yang mengetahui rahasia kelahiran mungkin Pak Guru akan mencapai Orang yang moksa. Ya, orang yang mengetahui rahasia kelahiran untuk mencapai moksa. Ya, benar juga benar ya jawabannya anak-anak. Jadi kelahiran yang sesungguhnya kita ke dunia ini adalah untuk mengetahui hakikat sang diri yang sejati, yaitu bahwa Atman dan Brahman itu sebenarnya adalah tunggal, yang disebut Brahman, Atman, Aikyam. Nah, kemudian kita mampu juga untuk merealisasikan bahwa Atman itu berbeda dengan tubuh. Kalau kita sudah mampu merealisasikan itu, otomatis kita akan mampu mencapai yang namanya moksa. Jadi konsepnya punarbawa erat kaitannya dengan
hukum karma pala. Kualitas hidup seseorang dalam reinkarnasi berikutnya ditentukan oleh karma yang ditumpuk dalam kehidupan sebelumnya. Paham ya anak-anak sampai di sini? Ya, Paham, Pak Paham, Guru. Paham, Pak. Pak. Nah, di sini ada namanya Pancamaya Kosa. Siapa yang tahu itu Pancamaya Kosa, anak-anak? Tidak, Pak. Baru Belum, dengar, Pak. Pak. Baru dengar. Ya, Taunya panca aja, Pak. ya. Jadi di sini Bapak Hanya panca, Pak. jelaskan bahwa Pancamaya Kosa itu adalah 5 unsur pembentuk 5 unsur lapisan tubuh spiritual anak-anak ya. Yang pertama ada Maya Kosa. Ini terbentuk dari makanan. Yang kedua, Prana Maya Kosa terbentuk dari prana. Sari-sari nafas. Ya, prana ini juga disebut dengan nafas ya, supaya bisa kita bernafas. Kemudian Manomaya Kosa terbentuk dari alam pikiran. Wijnana Maya Kosa terbentuk dari ilmu pengetahuan. Dan Annamaya Kosa terbentuk dari unsur kebahagiaan. Kebahagiaan. Nah, jadi kelima unsur inilah yang menyebabkan apakah manusia itu terlahir kembali ke dunia atau tidak. Itu ya. Paham ya anak-anak ya? Ya, Pak Guru. Oke, kalau sudah paham Bapak lanjut. Manfaat dan nilai dari penghayatan hukum karma pada ajaran Punarbawa. Jadi di sini siapa yang mau bantu Bapak untuk membaca anak-anak? Saya, Pak. Ya, silakan. Ika. Ya. Manfaat dan nilai dari penghayatan hukum karma pala pada ajaran Punarbawa. Yang pertama, disiplin melaksanakan ajaran Trikaya Parisuddha yang meliputi Manacika Parisuddha, Wacika Parisuddha, dan Kayika Parisuddha. Selanjutnya yaitu melahirkan kesabaran, ketenangan, dan ketabahan. Yang ketiga, keyakinan diri terhadap setiap perbuatan. Yang keempat yaitu pengendalian diri yang ketat. Sedangkan yang terakhir yaitu selalu bersyukur dan kebijaksanaan. Dah, Pak. Ya, terima kasih Kak. Jadi inilah manfaat dan nilai yang nantinya kita peroleh jika kita benar-benar memahami apa itu hukum karma, anak-anak. Yang pertama, disiplin melaksanakan ajaran Trikaya Parisuddha. Apa artinya Trikaya Parisuddha, anak-anak? Tiga perbuatan yang harus disucikan, Pak. 3 perbuatan yang harus disucikan. Disucikan. Jadi bagian-bagiannya Manacika Parisuddha, Wacika Parisuddha, dan Kayika Parisuddha. Yang berikutnya melahirkan kesabaran, ketenangan, dan ketabahan. Jadi kalau kita sudah pahami betul apa itu hukum karma, maka dalam kehidupan ini kita akan selalu sabar, tenang, dan tabah dalam menghadapi segala cobaan hidup. Karena sesungguhnya apa yang kita alami saat ini merupakan hasil karma pada kehidupan kita di kehidupan terdahulu. Berikutnya keyakinan diri terhadap setiap perbuatan. Kalau kita sudah paham terhadap hukum karma, bahwa apa yang kita perbuat itulah yang akan kita peroleh hasilnya, maka kita berbuat sesuai dengan ajaran Dharma dan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Berikutnya pengendalian diri yang ketat. Nah, kalau kita sudah paham betul dengan hukum karma, maka kita akan mampu mengendalikan diri untuk tidak terjerumus ke hal-hal atau ke perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang terakhir, selalu bersyukur dan kebijaksanaan. Dalam hidup ini anak-anak kita harusnya selalu bersyukur. Apapun yang kita hadapi, ya, apapun masalah-masalah yang kalian hadapi, yang kalian temukan, selalu syukuri. Dan selalu kita dalam mengambil sebuah
tindakan didasari dengan kebijaksanaan. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada, mari kita diskusikan ya. Nggak ada Pak Guru, sudah. Sudah paham semua ya? Ya Pak Guru. Paham, Pak Guru. Ya, Pak. Baik, kalau sudah paham ya. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, di sini kalian berdiskusi. Nanti akan Bapak siapkan LKPD-nya. Bapak bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nah, Bapak sudah bagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini ada 2 tugas yang kalian diskusikan nanti di dalam kelompok. Tugas pertama, kalian amati gambar ini. Setelah mengamati gambar, kalian jelaskan apa itu pengertian dan hakikat karma pala dan punarbawa dengan kalimat kalian sendiri. Nah, yang kedua, berikanlah analisis dan contoh penerapannya terkait manfaat dan nilai yang diperoleh dari penghayatan hukum karma. Baik, anak-anak, sudah jelas soalnya, anak-anak? Sudah, Sudah, Pak. Jawab. Jadi silakan dikerjakan. Ya, kelompok 1. Ya, Iya, silakan Saya dipresentasikan. juga sudah. Iya, saya mewakili kelompok 1 untuk menjawab soal diskusi. Yang pertama itu, perhatikan gambar di bawah ini. Setelah mengamati gambar tersebut, jelaskan pengertian dan hakikat karma pala dan punarbawa dengan kalimat kalian sendiri. Pengertian karma pala secara sederhana berarti hukum sebab akibat. Setiap tindakan yang kita lakukan, baik itu pikiran, perkataan, maupun perbuatan, akan menghasilkan akibat atau buah tertentu. Akibat ini bisa berupa kebahagiaan, kesedihan, keberuntungan, atau kesulitan. Itu pengertiannya, Pak. Hakikatnya, ajaran ini menekankan bahwa tidak ada tindakan yang sia-sia. Setiap perbuatan akan kembali kepada diri kita sendiri. Jika kita berbuat baik, kita akan menuai kebaikan. Sebaliknya, jika kita berbuat jahat, kita akan menerima akibat buruknya. Purnabawa, Pak. Pengertian Purnabawa berarti kelahiran kembali atau reinkarnasi. Ajaran ini menyatakan bahwa jiwa manusia tidak mati, tetapi tubuh fisik meninggal, melainkan berpindah ke tubuh yang baru dalam siklus kelahiran kembali. Hakikat dari punarbawa adalah konsep punarbawa terkait dengan erat dengan karma pala. Kualitas kehidupan seseorang dalam reinkarnasi berikutnya ditentukan oleh karma yang ditumpuk dalam kehidupan sebelumnya. Jika seseorang memiliki banyak karma baik, ia akan terlahir kembali dalam kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, jika seseorang memiliki banyak karma buruk, ia akan terlahir kembali dalam kehidupan yang lebih sulit. Jawaban nomor 2, Pak. Berikan analisis dan contoh penerapannya dalam kehidupan kalian. Contohnya itu, Pak. Yang pertama, melahirkan kesabaran, ketenangan, dan ketabahan. Analisisnya itu, Pak, pemahaman bahwa setiap perbuatan memiliki akibatnya masing-masing, baik kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Mendorong seseorang untuk sabar menghadapi segala situasi. Ketenangan batin tercipta karena keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan dan ada hikmah di balik setiap peristiwa. Contoh penerapannya, Pak, ketika seseorang mengalami kesulitan atau kegagalan, ia tidak mudah
menyerah atau menyalahkan orang lain. Sebaliknya, ia berusaha mencari hikmah di balik peristiwa tersebut dan terus berusaha memperbaiki diri. Itu aja Pak dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kelompok 1 Pak. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dan luar biasa ya. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Di sini Bapak akan memberikan asesmen individu ya, Nana. Nah, tadi kan tugas kelompok. Sekarang asesmen individu atau tugas individu. Jadi silakan dikerjakan ini sesuai kemampuan kalian masing-masing dan tidak boleh menyontek ya anak-anak. Ya, Pak. Ya, Siap. Pak. Nanti kalau sudah selesai tolong dikumpul ya. Ya, Ya, Pak Pak. Guru. Sudah selesai, Pak Guru. Sudah ya? Oke, Ya, silakan Pak. dikumpul. Ya, Pak. Sudah, Pak Guru. Jadi di sini Bapak simpulkan kembali bahwa karma pala itu adalah hukum sebab akibat. Semua tindakan akan menghasilkan hasil. Ya. Kemudian punarbawa itu adalah kelahiran kembali yang disebabkan oleh karma wasana. Adapun manfaat yang didapat dari penghayatan hukum karma, itu yang pertama disiplin melaksanakan ajaran Trikaya Parisude. Yang kedua melahirkan kesabaran, ketenangan, dan ketabahan. Yang berikutnya keyakinan diri terhadap setiap perbuatan. Yang keempat pengendalian diri yang ketat, dan yang terakhir selalu bersyukur dan kebijaksanaan. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Iya, Pak. Baik anak-anak, sekarang Bapak ingin menyampaikan pembelajaran minggu depan. Minggu depan kita akan pelajari tentang hubungan karma pala dan punarbawa. Anak-anak silakan nanti mencari referensi, belajar dengan baik sebelum kita bertemu kembali minggu depan. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, siapa yang mau membantu Bapak memimpin doa? Saya, Pak. Saya, Pak Guru. Terima kasih Ika telah membantu memimpin doa sebelum pulang. Jadi demikian tadi pembelajaran hari ini anak-anak, dan Bapak akhiri dengan para musanti. Om Santi. Santi, Om Santi, 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 Santi. Om.